Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ransa Mujati, absen 27 dari kelas 10 RPLA. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu membuat program C++. Ya, saya di sini membuat program untuk top up game. Nah, bahasa yang saya gunakan adalah bahasa C++ dan code editor yang saya gunakan adalah Dev C++. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang library atau header yang saya gunakan pada program saya. Nah, yang pertama itu ada IOStream. Nah, IOStream ini digunakan agar program kita bisa menginput dan mengoutput data. Lanjut, tstdlib itu digunakan untuk melakukan fungsi aritmatika, bilangan bulat acak, minimum maksimum, dan banyak lagi. Lalu ada cstring, yang itu digunakan agar program saya bisa menggunakan string dan fungsi-fungsi yang terkait dengan string. Kemudian kalau conio, itu digunakan di program ini untuk fungsi get, yaitu agar program saya terhenti sampai saya mengklik tombol pada keyboard. Lalu ada unistd.h, yaitu berfungsi agar program saya ini bisa mengakses sistem operasi yang saya gunakan. Lalu ada fstream, ini tuh digunakan agar program saya bisa membuat, mengedit, dan menutup file. Lalu ada ctime, ini agar program saya bisa mengakses waktu saat ini. Lalu ada windows.h, yaitu agar program saya bisa mengakses API dari Windows atau sistem operasi yang saya gunakan. Lalu ada using namespace std, ini agar kita bisa memberi nama pada variabel kita. Nah, di sini saya menggunakan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi login, fungsi menu, PUBG, FF, AD, GI, bayar, struct, dan isi saldo. Kita lanjut ya. Nah, di sini tuh saya mendeklarasikan sebuah banyak, ada beberapa sih variabel global, yaitu ada integer, yang bertipe integer itu ada saldo, pas, harga, pilih, lalu yang bertipe char itu ada email, dan bertipe string itu ada s. Nah, ini yang s ini adalah rancangan saya agar membuat char email ini nanti berubah menjadi string. Nah, untuk cara kerjanya nanti saya akan perlihatkan. Nah, fungsi dari deklarasi global ini agar fungsi-fungsi ini bisa mengakses variabel ini tanpa harus mendeklarasikannya secara lokal. Dan setiap fungsi bisa mempengaruhi setiap variabel. Seperti itu. Lanjut kita ya ke in-main atau fungsi main. Nah, fungsi main ini wajib kita buat di program C++ ini. Nah, karena fungsi main itu adalah fungsi yang tidak bisa dipanggil, maka di sini saya membuat fungsi baru yaitu fungsi login. Sehingga nanti saya bisa memanggil fungsi login untuk beberapa kasus ya. Nah, di menu login itu saya menggunakan sistem color F1. Nah, apa sih sistem color F1 ini gunanya? Jadi sistem color F1 ini digunakan agar warna pada background nantinya, pada background command prompt dan juga background dan juga teks yang digunakan itu berubah. Nah, pada awalnya warnanya itu akan warna backgroundnya hitam dan tulisannya putih. Nah, di sini saya mengubahnya agar backgroundnya putih dan warna tulisannya adalah biru. Lanjut, di sini saya mendeklarasikan secara lokal variabel receipt yang bertipe datanya itu char. Nah, lanjut di sini bisa dilihat ya. Ini adalah tampilan yang nantinya akan dicetak ya untuk menu login. Nah, di sini tuh ada sign email. Nah, ini sign email itu apa sih? Ini kita disuruh untuk menginputkan email kita. Nah, email ini akan ditampung di variabel email. Nah, di sini nih yang fungsi yang untuk merubah email menjadi yang membuat char menjadi string. Jadi si string ini akan akan diisikan dengan isi email. Jadi isi email akan dimasukkan ke dalam isi string. Jadi email akan dimasukkan, isi emailnya akan dimasukkan ke dalam stringnya. Jadi akan bertipe data string nantinya email tersebut. Kemudian ini ada input kedua yaitu pin. Nah, di sini kalau di sini tulisannya pin. Nah, pin ini nanti kita harus memasukkan pin dan pin ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya variabel pass. Lanjut, di sini ada hal-hal yang akan dicetak lagi. Nah, ada gets. Nah, gets ini untuk apa sih? Gets ini untuk menahan program agar tidak lanjut sampai menekan tombol keyboard.
Nah, jadi programnya akan terhenti sampai kita menekan tombol keyboard, misalnya enter dan lainnya. Nah, lalu di sini ada cout loading. Nah, di sini ini adalah animasi yang saya bikin, animasi sederhana untuk seolah-olah program ini sedang memproses atau loading ya. Di sini saya menggunakan sleep. Nah, sleep ini digunakan untuk memberi jeda di sini 1 detik sebelum mencetak titik. Nah, di sini saya mencetak titiknya sebanyak 3 kali dengan selisih waktunya setiap titik itu 1 detik. Setelah titik terakhir tercetak, dia akan mencetak login berhasil, kata-kata login berhasil. Nah, di sini tuh ini tuh apa? Nah, ini tuh untuk mengubah warna teksnya. Nah, 32 itu saya ubah. Ini adalah kode warna untuk warna hijau. Ya, jadi tulisan login berhasil ini akan berubah menjadi warna hijau. Lalu saya akan mengembalikan tulisannya itu menjadi warna biru. Kemudian saya memberi jeda 1 detik. Lalu sistem child. Nah, sistem child ini adalah artinya sistem clear screen. Jadi yang tadi sudah di outputkan, yang sudah dicetak akan dibersihkan. Nah, lanjut. Di sini menu. Nah, di sini tuh saya memanggil fungsi menu. Nah, fungsi menu itu ada di bawah. Nah, kita lanjut ke fungsi menu. Nah, fungsi menu bertipe data integer ya. Nah, di dalam fungsi menu ini saya mendeklarasikan integer pilih secara lokal ya. Kemudian ada sistem CLS lagi untuk menghapus output sebelumnya. Lalu bisa dilihat ya di sini yang akan ditampilkan di menu utama. Selamat datang akun. Nah, nama akun ini S. Nah, S ini adalah variabel string yang isinya email. Jadi email kita akan tercetak di sini. Kemudian IP. Nah, IP ini apa sih? IP ini adalah e-wallet yang saya buat untuk transaksi yang ada di dalam aplikasi top up saya gitu. Dan di sini saldo. Dan saldo itu saya setting pada awalnya itu 0. Nah, jadi kenapa saya setting 0? Sehingga kita nanti harus melakukan pengisian saldo, sehingga kita nanti akan melakukan fungsi saldo ya. Di sini ada tampilannya, ada pilihannya dari mulai 0 sampai dengan 5. Ada isi saldo, terus ada pilihan gamenya, ada PUBG, Free Fire, ada Game Space, Genshin Impact, dan keluar. Kalau keluar ini maksudnya adalah keluar dari programnya, selesai gitu. Lalu di sini kita harus memilih indeksnya 0 sampai 5. Nah, kita akan mau ngapain nih? Mau isi saldo kah? Top up PUBG, Free Fire, ada Game Space, Genshin Impact, atau keluar. Nah, di sini saya menggunakan decision atau ya decision switch. Kenapa saya menggunakan switch? Karena saya lebih nyaman dengan switch yang lebih terstruktur seperti itu. Nah, di sini switch itu pilih. Nah, jadi apa yang terjadi dengan switch? Apa yang terjadi dengan pilih itu akan mempengaruhi switchnya. Nah, jika kasus pada switch pada pilih itu adalah 0, maka dia akan memanggil fungsi si saldo gitu. Lalu di break ya, break ini agar programnya berhenti, tidak berlanjut ke case-case berikutnya. Nah, jika pada kasus selanjutnya pada kasus selanjutnya itu pilih itu 1 kasusnya, maka dia akan memanggil fungsi PUBG. Nah, itu berlaku juga dengan case 2 yang akan memanggil fungsi FF, case 3 yang akan memanggil fungsi AD, dan case 4 yang akan memanggil fungsi GI. Nah, di sini ada case 5, yaitu pilihan keluar. Itu tuh akan melakukan sistem CLS sehingga child yang sudah tercetak akan dibersihkan, dihapus, dan dia akan mencetak tulisan terima kasih yang berwarna biru kian, dan juga akan dikembalikan lagi menjadi biru biasa dan di break ya. Lalu di sini ada default. Nah, apa sih fungsi default ini? Default ini jika pilih itu di luar kasus yang ada, di luar 1 sampai 5, maka dia akan mencetak input salah dan program akan berhenti di situ. Nah, ini ada return saldo agar mengembalikan saldo ya. Lanjut kita ke fungsi yang berapa ya? Fungsi selanjutnya ya. Fungsi isi saldo. Nah, fungsi isi saldo ini di dalamnya saya mendeklarasikan bank dan nominal dengan tipe data integer ya. Nah, ini bisa dilihat ya.
ini adalah apa saja yang akan ditampilkan di menu saldo atau fungsi isi saldo. Di sini isi saldo, jika ingin kembali isi saldo dengan 0. Nah, nominal yang akan diisi. Nah, di sini kita harus mengisi nominal. Nominal berapa yang kita ingin isi, itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya nominal. Lalu setelah itu ada pilihan bank. Nah, pilihan bank ini kita harus memilih. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu Bank Adit dan Bank Tatang. Nah, itu ya. Lalu ada pilihan, nanti pilihannya akan masuk ke dalam variabel bank. Lalu ada sistem CLS untuk membersihkan yang di atas ini. Kemudian akan berlanjut ke decision switch bank. Nah, jadi apa aja sih yang ada dalam switch bank ini? Ada case 0, case 1, dan case 2. Jadi jika pada kasus ini bank 0, maka dia akan memanggil fungsi menu. Jadi kita akan kembali lagi ke menu awal atau menu utama. Lalu jika pada kasus ini bank itu 1, maka dia akan mencetak pilihan Bank Adit, dan di sini akan tertulis nomor rekening untuk transfer ke Bank Adit dan juga atas nama siapa. Lalu untuk kalau kasusnya kasusnya 2, maka dia akan mencetak untuk Bank Tatang dan nomor rekeningnya. Nah, lanjut, setelah kita memilih, itu akan ada animasi juga, animasi loading yang selama waktunya itu 2 detik. Loadingnya sama seperti loading sebelumnya, menggunakan titik-titik yang selama waktunya 2 detik. Nah, di sini nominal yang tadi kita inputkan akan ditambahkan ke dalam saldo. Nah, sehingga saldo kita akan bertambah sesuai dengan nominal yang kita inputkan. Lanjut, nah di sini setelah itu dia akan kembali lagi memanggil fungsi menu, sehingga kita akan kembali lagi ke menu awal. Nah, setelah itu kita akan memilih ya, gimana yang akan kita top up nanti. Nah, kita lanjut ke fungsi void. Nah, apa itu fungsi void? Ya, fungsi void itu adalah fungsi tanpa nilai kembali, jadi tanpa return. Jadi hanya menampilkan. Nah, di sini ada void PUBG. Jadi jika kita memilih PUBG ya. Nah, di dalam fungsi PUBG ini saya mendeklarasikan integer paket dan char email. Nah, ini adalah hal-hal yang akan ditampilkan. Ini adalah paket voucher pada game PUBG dan beserta harganya, dan ada juga pilihan kembali. Nah, saya selalu menyertakan pilihan kembali agar jika kita berubah pikiran, misalnya saya awalnya pengen top up game PUBG, tapi saya nggak jadi deh, saya pengen top up ada game space aja. Nah, tinggal menggunakan atau menginputkan 4 ada paket yang akan dipilih. Nah, ini paket yang akan dipilih 1 sampai 4. Nah, paket yang nanti kita inputkan itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya paket. Nah, di sini ada switch atau decision untuk paketnya. Saya menggunakan switch karena lebih terstruktur. Nah, switch paket. Jika pada kasus ini paket itu 1, maka harganya, variabel harga akan diisi dengan 15.200. Nah, harga ini tadi itu sudah kita deklarasikan secara global. Jadi nanti jika kita memilih 1, maka ya harga itu langsung berubah dan berlaku untuk semuanya itu 15.200. Jika pada kasus berikutnya ada kasus lainnya paket itu 2, maka dia akan berubah jadi 76.000. Pada kasus 3 akan berubah menjadi 152.000. Nah, kasus 4, jika paket itu kasusnya 4, maka dia akan melakukan sistem clear screen, lalu akan memanggil kembali menu ya, fungsi menu, karena ini tertera di sini tertulis untuk kembali. Jadi kita akan kembali lagi ke menu awal. Lalu ada default. Default ini jika paket itu di luar dari kasus 1 sampai kasus 4, maka dia akan mencetak pembelian salah dan program pun akan berhenti di situ. Lanjut, setelah kita memilih paket, kita akan memanggil fungsi bayar untuk membayar yang sudah kita pilih. Nah, di bawah ini adalah fungsi-fungsi untuk pilihan game lainnya seperti FF, terus ada AD untuk AD Game Space, dan juga nanti ada Genshin. Nah,
Untuk isinya kurang lebih sama, yang membedakan hanyalah harga dan juga nama currency gamenya. Tapi untuk case-case-nya itu akan sama dan pada akhirnya akan memanggil juga fungsi bayar. Jadi kita langsung saja ke fungsi bayar. Nah, ini pembayaran. Nah, di fungsi pembayaran ini saya mendeklarasikan ID, server, dan konfirmasi yang bertipe data integer dan juga char yang yaitu email yang berdatakan char. Nah, di sini adalah tampilan yang akan muncul di menu pembayaran. Masukkan ID. Nah, ID kita itu ID dalam game kita ya. Misal kita mau top up yang PUBG. Setelah kita memilih paket, kita harus memasukkan ID akun PUBG kita. Nah, nanti ID itu akan dimasukkan ke dalam variabel ID. Kemudian di sini ada pilih server. Nah, server itu kita bermain di server apa sih gamenya? Misal kita bermain PUBG di server Asia. Maka kita akan memilih servernya server Asia, yaitu memasukkan angka 1. Jadi pilihannya itu angka 1, 2, dan 3. Nanti 1, 2, 3 ini akan ditampung di dalam variabel server. Lanjut. Nah, saldo IP. Nah, di sini kita akan diberitahukan saldo IP kita itu ada berapa. Dan total pembayaran yang harus kita bayar ada berapa. Dan sisa saldo, yaitu saldo IP dikurangi dengan harga saldo pembayaran atau harga yang akan kita bayar, itu nanti akan langsung mengurangi saldo kita. Jadi saldo kita akan langsung berkurang setelah ini saldo kita dikurang harga. Nah, akan langsung berkurang di variabel globalnya. Lanjut, di sini akan ada konfirmasi pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan looping yang namanya do while. Nah, kenapa saya menggunakan do while? Karena do while itu dia akan mengeksekusi program minimal sekali sebelum akhirnya akan mengecek kondisi programnya. Jadi dia akan tetap mencetak hal-hal ini. Setelah itu baru dia akan memeriksa kondisinya. Nah, jadi di sini kita akan ke bagian konfirmasi. Nah, konfirmasi ini kita harus memasukkan PIN. Nah, PIN ini tuh akan dimasukkan ke dalam variabel konfirmasi. Lanjut. Nah, if konfirmasi sama dengan pas. Nah, apa sih ini maksudnya? Jadi, jika konfirmasi itu isinya sama dengan pas. Nah, pas. Pas itu yang mana sih? Pas itu adalah variabel yang menampung PIN kita yang kita masukkan di awal. Nah, jadi jika isi konfirmasi itu sama dengan isi pas. Jadi, kalau PIN yang kita masukkan pada konfirmasi itu sama dengan PIN yang kita masukkan di awal, dia akan mencetak animasi loading dengan selang waktu 1 detik. Lalu dia akan mencetak pembayaran berhasil dengan warna hijau, lalu akan dikembalikan lagi menjadi warna biru. Lalu setelah itu dia akan mencetak kalimat terima kasih telah menggunakan eHPay. eHPay ini adalah nama e-walletnya ya, e-wallet yang saya buat. Kemudian selang 1 detik dia akan memanggil fungsi struct. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke fungsi struct, dia ada else nih. Namun kalau berarti artinya selain konfirmasi sama dengan pas, maka dia akan mencetak password salah. Jadi PIN yang kita masukkan itu harus sesuai dengan PIN yang pada saat login kita masukkan. Jadi jika tidak sama atau salah, dia akan mencetak PIN salah. Nah, di sini program dualnya akan bekerja nih. Saya memberikan kondisi pada program pada looping dualnya itu konfirmasi tidak sama dengan pas. Nah, jadi kalau konfirmasinya itu berbeda dengan pas, dia akan looping, mengulangi program ini. Diulang sampai benar, sampai pembayaran berhasil, baru dia akan memanggil program struct. Nah, jika program atau pembayaran berhasil, nah kita lanjut ke program fungsi struct. Nah, di fungsi struct ini kita melakukan sistem CLS untuk membersihkan dari output sebelumnya. Nah, lalu di sini ada fungsi seperti ini. Itu ada time underscore tag,
char time sama dengan time dalam kurung 0, time ini time lokal, local time, ampersand kur time. Nah, ini tuh untuk apa sih? Jadi ini tuh digunakan agar kita bisa mengakses current time, waktu saat ini yang nantinya akan berada di local time. Jadi local time, waktu yang saya berada di mana saya berada dan waktu saat itu. Gitu. Lanjut di fungsi struct ini saya mendeklarasikan i sama dengan pilih. Jadi isi pilih itu akan dimasukkan ke dalam i. Nah, pilih itu ada yang di mana sih? Pilih itu ada di bagian awal, di menu awal. Ketika kita memilih game, nah pilihan game itu kita akan dimasukkan ke dalam variabel pilih. Ya. Lanjut. Nah, di sini saya juga mendeklarasikan cetak dengan tipe data char. Lalu di sini saya menggunakan array. Nah, array ini bertipe string ya, array-nya yang namanya game. Memiliki 4 elemen. Itu ada 4 string, yaitu ada string PUBG, Free Fire, ada game space, dan Genshin Impact. Nah, perlu diingat ya bahwasanya kalau menggunakan array, yang pertama di sini tuh adalah banyak elemennya. Tapi ketika kita memanggil, itu akan mulai dari 0. Jadi PUBG ini akan, kalau mau memanggil PUBG, kita harus menuliskan angka 0 sehingga nanti yang terpanggil adalah PUBG. Nah, di sini adalah di sini ada dua ya struknya. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini itu kita gunakan saya buat agar menampilkan struk di display outputnya atau di command prompt-nya kalau kita gunakan ya. Nah, di sini. Nah, kalau yang bawah ini digunakan untuk diekspor menjadi sebuah file yang namanya itu struk pembayaran txt. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu yang ini. Nah, di sini ini adalah hal-hal yang ditampilkan. Nah, ini apa nih? Ini tuh ada di mana ini adalah di mana fungsi ctime library ctime bekerja. Nah, di sini ada time lokal, time md. Jadi md ini Monday. Maksudnya itu apa? Hari dalam bulan alias tanggal. Seperti itu. Jadi di sini dia akan out atau mencetak tanggal saat transaksi dilakukan. Kemudian ada mon plus 1. Ini tuh digunakan untuk mencetak sekarang itu bulan keberapa. Namun pada time mon ini bulan pertama itu dimulai dari Januari, namun bukan bulan pertama, namun menjadi bulan 0. Sehingga kita memerlukan tambah 1. Sehingga bulan Januarinya akan menjadi 1. Dimulai dari 1. Setelah itu ada time year. Nah, kenapa harus ditambah juga dengan 1900? Karena pada time year dia memulainya dari 1900. Jadi jika tidak ditambahkan dengan 1900, maka tahun sekarang ini saya itu 2024 itu akan menjadi 124. Nah, makanya perlu ditambahkan 1900 agar menjadi 2024. Lanjut, ini ada slash tt ini. Slash t ini adalah maksudnya adalah tab. Tab ini agar program saya itu diberi jarak sesuai dengan tab ya. Jadi tidak dengan spasi. Lanjut, kemudian ada time lokal, time hour. Nah, time hour ini tuh apa? Time hour ini waktu alias jam ya. Di sini ada waktunya. Ini ada time hour jam, menit untuk menit, dan sek itu untuk detik. Di sini akan mencetak struk pembelian yang di dalamnya itu ada nama akun yang dia akan memasukkan variabel s, kemudian t ini untuk tab, dan ini untuk pinggiran struknya agar rapi. Walau terlihat tidak rapi ya di sini, tapi nanti akan tercetak dengan rapi. Lalu ada nama ada pembelian. Pembelian ini apa sih? Maksudnya itu game yang kita top upkan itu apa sih? Nah, di sini tuh kenapa i min 1. Kenapa min 1? Seperti yang saya sudah bilang, untuk mengakses array itu mulainya dari 0. Namun i itu pilih itu mulai kita memilih misal tadi game itu misal kita memilih game PUBG. PUBG itu itunya 1.
indeksnya 1. Nah, ketika kita memilih indeksnya 1, nanti dia akan masukkan ke I. Namun jika kita plek-tiplek masukinnya I aja jadi 1, nanti ketika kita top upan padahal gamenya PUBG, dia akan mencetaknya itu Grim Free Fire karena indeks di array itu mulainya dari 0. Sedangkan PUBG itu ada di indeks ke 0. Sehingga kita harus mengurangkan I dengan 1 sehingga menjadi 0, dan 0 adalah PUBG. Seperti itu jika 1 ya. Lalu ada paket ini apa sih? Paket voucher yang kita pilih waktu kita memilih paket voucher untuk game tertentu. Misal kita beli 160 Primo game di game Genshin Impact. Itu paket keberapa sih? Nah, itu tuh paket 1. Nih, bisa kita lihat ya. 160 Primo game itu paket 1 di Genshin Impact. Nanti akan tampil di sini paket 1. Nah, total itu adalah total pembelanjaan kita. Itu harga paketnya. Dan pembayaran adalah berapa yang harus kita bayar. Itu harga juga sih yang harus kita bayar. Nah, lanjut ada sisa saldo. Nah, sisa saldo itu adalah saldo kita dikurangi harga yang tadi sudah dioperasikan sebelumnya di bagian bayar. Nah, di sini nih saldo min sama dengan harga. Ini kalau dibaca detailnya itu adalah saldo sama dengan saldo dikurangi harga. Sehingga sekarang isi saldo itu sudah dikurangi dengan harganya. Jadi nanti akan tercetak di sini dan akan mencetak terima kasih sudah berbelanja. Nah, ini untuk yang ditampilkan di comment prompt-nya, di display yang ada di layar. Lanjut, nah di sini tuh sekarang kita masuk ke bagian filenya. Nah, disinilah library app offstream digunakan. Jadi di sini offstream file stroke pembayaran txt. Jadi di sini kita akan membuat file txt yang kita beri nama stroke pembayaran. Nah, di sini sama seperti yang di atas, hanya saja diganti dengan file sehingga elemen-elemen yang ada di sini itu akan dimasukkan ke dalam file struk pembayaran sesuai dengan baris-barisnya. Jadi akan tertata seperti ini, sama seperti pembayar yang ada di display. Seperti itu. Di sini juga saya tetap memasukkan tanggal dan jam-jamnya. Nah, di sini ada file close. Nah, apa sih file close ini? Jadi kita menutup file yang udah kita buat dan kita buka, yang udah kita buka dan kita buat. Nah, lanjut. Di sini saya memberikan pilihan cetak stroke, Y, atau N. Nah, di sini pilihan kita akan dimasukkan ke dalam variabel cetak. Jika cetak itu sama dengan N atau N kapital, maka dia akan langsung kembali ke menu enter, ke menu utama dengan memencet enter. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan fungsi get di mana kita harus memencet tombol keyboard untuk melanjutkan program. Nah, setelah itu akan ada loading. Ini masih loading selama selang 1 detik menjadi 3 detik ya. Dan dia akan memanggil menu utama sehingga kita kembali ke menu utama. Lanjut. Nah, kan tadi jika jika cetak sama dengan N ya. Nah, selain N berarti ya else itu. Selain itu sistem notepad/p struk pembayaran txt ini. Ini maksudnya apa sih ini? Nah, ini tuh maksudnya sistem itu akan memerintahkan notepad untuk mengprint/p itu untuk mencetak ya perintah print atau cetak struk pembayaran yang sudah tadi kita buat dan kita tutup. Jadi udah tutup, udah dibuat, udah diedit dan udah ditutup. Nah, di sini kita memerintahkan notepad untuk mencetaknya. Jika terhubung dengan mesin pencetak, itu akan langsung tercetak. Seperti itu. Lalu sistem CLS untuk membersihkan output-output yang sudah ditampilkan dan dia akan mencetak tulisan struk berhasil karena struk telah dicetak ya dengan warna hijau dan akan dikembalikan lagi menjadi warna biru. Lalu dia akan mencetak kembali ke menu utama, enter. Nah, ini menggunakan fungsi get juga, jadi kita harus menekan tombol keyboard. Di sini saya memerintahkan untuk menekan tombol enter untuk kembali lagi ke menu awal. Nah, itu seperti itu kurang lebih sintaksnya. Nah, sekarang kita masuk ke programnya. Mari kita compile dan run. Nah, di sini. Nah, di sini adalah tampilan login. Di sini kita harus memasukkan email kita. Jadi kita masukkan run@gmail.com. Nah, kemudian
pinnya kita masukkan 288208. Nah, pin ini harus kita ingat baik-baik karena nanti akan kita gunakan juga di Kompas pada konfirmasi pembayaran. Nah, lanjut, enter untuk masuk ya. Kita klik enter. Nah, ini animasi loading yang saya maksud. Nah, login berhasil. Nah, selamat datang akun run@gmail.com. Nah, di sini saldo IP kita masih 0. Nah, biar kita bisa melakukan transaksi ya, nggak mungkin kita melakukan transaksi dengan uang 0, dengan saldo 0 ya. Jadi kita harus isi saldo dulu. Jadi kita pilih 0. Nah, isi saldo, ini menu isi saldo ya. Jika ingin kembali, masukkan 0. Itu kita ingin isi saldo ya. Misal kita isi saldonya 100.000. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Isi saldo 100.000. Klik. Nah, di sini kita dikasih pilihan nih, mau Bank Tatang atau Bank Adit. Nah, di sini saya memilih Bank Tatang. Nah, di sini nomor rekeningnya bisa kita langsung transfer aja ya. Nah, jika sudah, dia akan loading. Nah, dia akan kembali, tapi saldo IP kita sudah terisi 100.000. Nah, sekarang kita misal coba kita mau top up PUBG. Top up PUBG tapi kayaknya mending top up Genshin aja deh. Ya udah, kita kembali ke menu utama. Lalu kita ke Genshin Impact. Nah, top up berapa nih? Kita akan top up 1.600 primo game ya. Seharga 20.000. Mari kita top up. Masukkan ID-nya, misal ID kita 325 544. Nah, ini ID kita. Pilih server. Saya bermain di server Asia. Nah, saldo IP kita 100.000. Nah, total yang harus kita bayar adalah 20.000. Dan sisa saldo kita adalah 80.000. Kita konfirmasi PIN. Nah, tadi PIN-nya berapa sih? PIN-nya itu 288208. Kalau nggak salah itu PIN-nya. Tapi kita coba dulu salahnya ya. Nah, di sini password salah. Kita harus masukkan PIN yang benarnya. PIN yang benarnya itu 288208. Nah, dia akan menjalankan animasi loading. Nah, pembayaran berhasil. Terima kasih telah menggunakan ePay. Nah, di sini ada tampilan struknya yang akan ditampilkan. Nah, di sini cetak struk ya atau tidak. Di sini saya pilih ya aja ya. Cetak struk. Nah, itu. Dia akan langsung membuka notepad, memasukkan datanya dan menutupnya kembali, lalu memerintahkan notepad untuk memprintnya, mencetaknya gitu. Nah, ini struk berhasil dicetak. Kita kembali aja dulu ya. Kita kembali dan ya, saldo kita udah berkurang 20.000. Nah, untuk kita melihat apakah gimana sih struk kita lihat aja gitu struk kita. Nah, ini struk pembayaran. Nah, inilah. Tadi kita pakai akun namanya run@gmail.com. Kita top up bensin paket 3 dengan harga 20.000. Dan sisa saldo kita jadi 80.000. Dan waktunya tanggal 5 bulan 12 tahun 2024 2015 56. Kita lihat ya. Ini selisih 1 menit ya. Berarti 1 menit yang lalu tanggalnya benar. Nah, seperti itulah guys ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya yang dapat saya presentasikan dari tugas akhir saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.